Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari salah satu kelompok untuk mempresentasikan tentang OPAMP atau Operational Amplifier dalam teori mata kuliah rangkaian elektronika 2. Oke, di sini perkenalkan dari beberapa anggota kelompok kami yaitu saya sendiri yaitu Muhammad Devon Putra Utomo Adi dengan RP 222 36039. Kemudian perkenalkan saya Rasya Putri Musakina dengan NRP 22236000040. Dan perkenalkan eh, Dan anggota ada dan perkenalkan anggota kelompok kami yang lain yaitu Guntur Argo Caksono yang akan menyusul di video ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, yaitu kita masuk ke dalam sebuah spoiler untuk teori kali ini, yaitu pembahasan kali ini kita akan melihat bahwa operational amplifier atau OPAMP adalah sebuah perangkat linear yang memiliki semua sifat yang diperlukan untuk amplifikasi DC yang hampir ideal, di mana pengaplikasian operational amplifier digunakan secara luas dalam signal conditioning, filtering, atau melakukan operasi matematika seperti menambah, mengurangi, integration, dan diferensiasi. Dan simbol OPM itu sendiri terdapat pada sebelah sebelah sini. Detailnya akan saya sampaikan di slide berikutnya. Nah, di sini saya menambahkan dua gambar, yaitu objek pertama yaitu berisi beberapa keterangan dari simbol dari OPM itu sendiri, dan objek yang kedua yaitu beberapa pin yang yang berada pada IC OPM itu sendiri. Dan saya akan membahas tentang objek yang pertama yaitu di mana komponen penyusun atau operation amplifier dasar berisi perangkat berjumlah tiga terminal, di mana dua input, inverting input atau bisa disebut dengan negatif, non-inverting input atau bisa disimbolkan dengan simbol plus, dan satu output, di mana satu output ini berguna sebagai output. Dan op-amp itu sendiri dapat beroperasi dengan memiliki dua suplai tegangan DC, di mana disimbolkan dengan suplai positif eh, berada di atas daripada inverting input, dan suplai negatif berada di atas dari simbol minus inverting input, dan simbol negatif pada suplai tegangan DC berada di bawah daripada non-inverting input atau simbol plus dari input terminal pada operational amplifier. Dan di sini saya menampilkan salah satu IC yang digunakan untuk operational amplifier, di mana IC ini bernomor seri 741, di mana IC ini berjenis monolithic integrated circuit yang tujuannya digunakan untuk operational amplifier itu sendiri. Dan IC OPM 741 ini pertama kali diproduksi oleh Fairchild Semiconductor pada tahun 1963, dan angka nomor seri pada IC ini sendiri bernomor 741, di mana nomor ini menunjukkan bahwa IC operational amplifier memiliki 7 pin fungsional, 4 pin input dan satu pin output. Nah, di sebelah sini terdapat sebuah gambar di mana saya sebutkan saja pin-pin yang berfungsi pada pengaplikasian operational amplifier, di mana pin yang digunakan hanyalah pin nomor 2, pin nomor 3, dan pin nomor 6. Dan pin nomor 7 di sini digunakan sebagai sumber daya DC, simbol plus, dan pin nomor 4 digunakan untuk simbol minus dari sumber tegangan DC itu sendiri. Dan di sini setelah saya jelaskan sebelumnya, saya di sini menjelaskan kembali bahwa detail fungsi pin pada IC 741 amplifier, di mana suplai tegangan 4 pin nomor 4 adalah sumber tegangan DC minus, dan pin nomor 7 berasal dari sumber tegangan positif dari DC power supply itu sendiri. Dan output pin ini
bernomor pin 6 dan tegangan input di mana tegangan input ini memiliki dua terminal yang saya sebutkan sebelumnya yaitu inventing dan non-inventing, di mana inventing ini sendiri berada di nomor 2 dan non-inventing berada di nomor 3. Dan offset 0 di sini terdapat pada pin 1 dan pin 5 dan NC berada pada pin 8 yang hanya mengisi sebagian pin yang kosong pada IC 741 OP op-amp amplifier. Dan di sini beberapa hal yang perlu diketahui tentang op-amp yaitu op-amp memiliki impedans input yang sangat tinggi, maka secara teori bahkan bisa dianggap tak terbatas. Maka op-amp tidak menarik arus yang signifikan dari rangkaian sumbernya, sehingga tidak membebani output dari rangkaian tersebut dan mencegah terjadinya penurunan tegangan pada sinyal input. Dan op-amp memiliki impedansi output yang sangat kecil, secara teoritis mendekati 0 ohm, di mana impedansi output yang rendah ini memberikan keuntungan penting. Tegangan pada output op-amp akan tetap stabil dan tidak mengalami penurunan atau drop tegangan, meskipun terhubung ke beban yang bervariasi. Maka op-amp dapat mengirimkan tegangan output yang hampir sempurna sesuai sinyal input yang dikuatkan tanpa mengalami pengaruh yang berarti dari beban yang dihubungkan. Dan op-amp dapat dikonfigurasikan sebagai berikut, di mana apabila kita memiliki satu buah power supply, di mana satu buah power supply ini dihubungkan dengan konfigurasi eh, plus dari DC power supply dan langsung dia sambungkan ke ground. Nah, dan konfigurasi ini digunakan untuk sinyal DC atau sinyal dengan komponen positif, di mana sinyal AC penuh akan terpotong setengah gelombang negatif. Dan konfigurasi yang kedua yaitu double power supply, di mana konfigurasi ini memakai sumber tekanan DC plus dan sumber tekanan DC minus digunakan untuk memungkinkan sebuah op-amp menangani sinyal AC penuh tanpa pemotongan dan ideal untuk pengaplikasian sinyal AC yang memerlukan uh, gelombang tekanan positif dan negatif. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rasya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada dasar-dasar operasional amplifier. Pada dasar-dasar operasional amplifier itu ada penguatan diferensial dan juga penguat respon frekuensi loop terbuka. Yang ditujukan seperti gambar 1 dan 2. Next, Mas. Oke, kemudian yang pertama ada penguat diferensial. Pada rangkaian penguat diferensial tersebut itu menunjukkan bentuk umum dari penguat diferensial dengan dua suplai tegangan yang dua dengan suplai tegangan yaitu F1 dan juga F2 di sebelah kanan dan kiri. Kemudian dua transistor identik pada TR1 dan TR2 dibias pada titik operasional yang sama dengan emiternya dihubungkan bersama dan dikembalikan ke common roll min FEE melalui resistor atau RE. Setelah itu, rangkaian penguat diferensial itu beroperasi dari dua tegangan, yaitu VCC dan juga min VEE, di mana tan. Itu tegangan yang muncul pada Vout dari amplifier adalah perbedaan antara dua sinyal input karena dua input masih berada dalam fase berlawan satu sama lain. Nah, setelah itu, ketika transistor default bias, TR1 meningkat, TR2-nya berkurang, dan kemudian sebaliknya, jika TR1-nya berkurang, maka TR2-nya yang akan meningkat. Nah, kemudian adapun jika kedua transistor tersebut perfectly match, arus yang mengalir melalui resistor emitter atau RE itu akan tetap konstan. Kemudian, seperti sinyal input, sinyal output itu juga seimbang, dan karena tegangan kolektor bergerak ke arah yang berlawanan atau antipasa atau dalam arah yang sama, in phase, sinyal tegangan keluaran itu yang diambil dari antara kedua kolektor dengan asumsi rangkaian seimbang sempurna adalah nol perbedaan antara kedua tegangan dari kolektor. Nah, yang kedua ada penguat respon frekuensi loop terbuka. Nah, dari kurva respon frekuensi tersebut itu dapat dilihat bahwa hasil kali penguat terhadap frekuensi adalah konstan pada titik manapun di sepanjang kurva, serta penguatan secara keseluruhan atau 0 dB frekuensi
Frekuensi juga menentukan penguat amplifier pada titik manapun di sepanjang kurva. Hmm, Oke. Kemudian pada konstanta ini umumnya itu dikenal sebagai gain bandwidth product atau GBP. Oleh karena itu dapat dirumuskan GBP itu sama dengan gain kali bandwidth atau sama dengan A kali bandwidth. Seperti itu. Nah, ada contoh kasus. Pada grafik tersebut, itu penguat amplifier pada 1000 kHz diberikan sebagai 20 dB atau 10 dB. Maka penguatan bandwidth dapat dihitung itu sebagai GBP sama dengan A kali bandwidth. A-nya itu 10, dari 10 dB itu dikali dengan frekuensinya yaitu 100.000 Hz atau 10 kHz sama dengan 1 juta. Setelah itu, penguatan OPAMP pada 1 kHz itu sama dengan 60 dB atau 1000 dB. Oleh karena itu, GBP dapat dihitung juga sebagai GBP sama dengan A kali BW sama dengan 1000 kali 1000 Hz atau 1 kHz. Dihasilkan 1 juta. Hasil tersebut itu sama dengan hasil kalkulasi sebelumnya, yaitu 1 juta. Setelah itu ada penguatan tegangan atau AV. Dari OPAMP ini dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan voltage gain atau A itu sama dengan V out per V in-nya. Jadi itu rumusnya untuk mencari AV. Setelah itu ada dB atau desibel dari OPAMP itu dapat rumus 20 log A atau 20 log V out per V in kali dB. Jadi kali dari 20 kali dari hasil AP yang didapat. Ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan, yaitu membahas tentang parameter dan idealnya karakteristik dari op-amp itu sendiri. Yaitu eh, op-amp mempunyai parameter dan ideal dari suatu karakteristiknya tersendiri, yaitu pada penguatan open loop AVO idealnya dia tidak terbatas. Input impedasinya dengan simbol Zin tidak terbatas. Idealnya output impedansi atau Zout disimbolkan idealnya 0. Bandwidth dengan simbol BW idealnya tidak terbatas. Tegangan offset PIO idealnya adalah 0. Penguatan open loop, fungsi utama dari op-amp adalah untuk memperkuat sinyal input dan semakin banyak penguatan open loop yang dihasilkan menjadi semakin baik. Penguatan open loop adalah penguatan op-amp tanpa umpan balik atau feedback positif atau negatif itu sendiri. Pada penguatan open loop seperti itu, penguatannya tidak terbatas, tapi nilai realnya berkisar antara 20.000 hingga 200.000. Indikator lainnya yaitu input impedansi. Impedansi input adalah rasio tegangan input terhadap arus input dan diasumsikan tidak terbatas. Untuk mencegah arus mengalir dari tegangan sumber ke dalam sirkuit amplifier, yaitu in sama dengan 0. Op-amp nyata memiliki arus bocor input dari beberapa piko AM hingga beberapa mili AM. Output impedansi adalah op-amp yang ideal diasumsikan 0 yang bertindak sebagai sumber tegangan internal yang sempurna tanpa hambatan internal sehingga dapat memasuk arus sebanyak yang diperlukan ke beban. Hambatan internal ini secara efektif
berada dalam rangkaian seri dengan beban sehingga mengurangi tegangan output yang tersedia untuk beban. Op-amp yang sebenarnya memiliki impedansi keluaran dalam kisaran 100 hingga 20.000 kilo ohm. Lalu indikator lainnya yaitu bandwidth. Impedansi output dari op-amp yang ideal diasumsikan nol yang bertindak sebagai sumber tegangan internal yang sempurna tanpa hambatan. Hambatannya tersendiri yaitu dari internal sehingga dapat memasok arus yang diperlukan ke beban. Hambatan internal secara efektif berada dalam rangkaian seri. Beban sehingga mengurangi tegangan output yang tersedia untuk beban. Op-amp yang sebenarnya memiliki impedansi keluaran dalam kisaran 100 hingga 20.000 kilo ohm. Lalu indikator lainnya yaitu tegangan offset. Output amplifier akan menjadi nol ketika perbedaan tegangan antara input inverting dan input non-inverting adalah nol. Sama atau ketika kedua input berada pada ground. Op-amp yang sebenarnya memiliki sejumlah tegangan offset keluaran. Lalu kita akan membahas tentang bandwidth pada op-amp. Bandwidth op-amp adalah rentang frekuensi di mana penguatan tegangan amplifier di atas 70,7% atau minus 3 dB, di mana 0 dB adalah maksimum. Maksimum itu sendiri adalah output yang ada pada grafik kanan saya. Sehingga di sini kita menggunakan garis contoh 40 dB di mana titik minus 3 dB atau 70,7% dari titik turun Vmax dari kurva respon frekuensi diberikan sebagai 37 dB. Seperti contoh yang ada pada tabel grafik. Lalu dengan menarik garis hingga berpotongan dengan kurva GBP utama, kita akan mendapatkan titik frekuensi tepat di atas garis 10.000 kilo 10.000 Hz, yaitu sekitar 12 hingga 15.000 Hz. Sekarang kita dapat menghitungnya dengan lebih akurat karena kita telah mengetahui GBP amplifier dalam kasus ini 1 maaf 1 MHz. Konfigurasi inverting pada op-amp. Dalam konfigurasi inverting, op-amp mempunyai rangkaian seperti berikut. Op-amp dihubungkan dengan feedback untuk menghasilkan operasi closed loop. Adapun dua aturan yang sangat penting mengenai penguat inverting, yaitu tidak ada arus yang mengalir ke terminal input. V1 selalu sama dengan V2 pada penguat inverting. Hal ini dikarenakan persimpangan sinyal input dan feedback atau timbal balik berada pada potensial yang sama dengan input positif yang berada pada 0 volt atau ground. Maka persimpangan tersebut merupakan virtual earth. Karena node virtual earth pada resistansi input dan penguat sama dengan nilai resistor input atau Rin. Dan penguatan closed loop dari penguat inverting dapat diatur rasio dua resistor eksternal. Lalu kita akan membahas tentang konfigurasi non-inverting pada op-amp. Konfigurasi non-inverting pada op-amp
yaitu mempunyai sinyal tegangan input diterapkan langsung ke terminal input non-invertingnya, yang berarti bahwa penguat output penguat output menjadi positif. Dalam nilai yang berbeda, rangkaian penguat inverting pada pembahasan sebelumnya penguatannya outputnya bernilai negatif. Sehingga non-inverting yaitu penguatnya berada pada nilai yang positif. Kalau inverting penguatnya berada pada nilai negatif. Karena di non-inverting yang di-groundkan adalah penguat pada negatif. Lalu tegangan sumbernya berada pada positif. Penguatannya positif. Lalu hasilnya adalah sinyal output menjadi sefase. Dengan sinyal dengan sinyal inputnya. Kontrol feedback dari op amp non-inverting dicapai dengan menerapkan sebagian kecil sinyal tegangan output kembali pada terminal input inverting melalui jaringan pembagi RF minus R2. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Guntur Argo Wicaksono bersama teman saya Devan Putra Utomo Adi dan rekan saya Rasya Putri Musyakiina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.